Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kenikmatan sehat, diberikan perlindungan, serta dijauhkan dari segala musibahnya. Amin amin, Allahumma amin. Anak-anakku yang dirahmati Allah, pada kegiatan kali ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Apa itu energi alternatif? Energi alternatif adalah energi pengganti energi fosil yang dapat diperoleh dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Belakangan ini santer diberitakan bahwa persediaan minyak bumi di alam semakin hari semakin menipis. Lalu bagaimana jika minyak bumi tersebut benar-benar habis? Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Manusia memerlukan sumber energi lain atau energi alternatif untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber energi alternatif berasal dari sumber energi yang dapat diperbaharui, sehingga ketersediaannya di alam bisa kita terus lestarikan. Lalu apa saja yang termasuk ke dalam sumber energi alternatif itu? Sumber-sumber energi alternatif diantaranya yang pertama ada sinar matahari, yang kedua ada energi angin, yang ketiga ada energi air, yang keempat ada energi panas bumi, yang kelima ada energi gelombang air laut, dan yang terakhir adalah bioenergi. Anak-anakku yang dirahmati Allah, mari kita pelajari satu persatu, dimulai dari energi matahari. Matahari menghasilkan panas dan cahaya yang berguna bagi makhluk hidup. Energi panas matahari bisa digunakan manusia untuk mengeringkan pakaian, ikan, padi, jagung, dan juga dalam pembuatan garam. Saat ini energi matahari juga digunakan untuk menghidupkan berbagai alat elektronik seperti kalkulator dan juga jam. Namun bukan hanya itu saja. Energi matahari juga digunakan untuk menghangatkan air dan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau disebut juga dengan PLTS. Ada dua jenis alat yang digunakan untuk memanfaatkan energi matahari. Yang pertama yaitu panel surya untuk memanaskan air. Yang kedua yaitu sel surya untuk mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Yang kedua yaitu energi angin. Energi angin digunakan sebagai pembangkit energi listrik melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga bayu atau disebut juga dengan PLTB. PLTB mengubah energi angin menjadi energi listrik menggunakan bantuan kincir angin yang berfungsi sebagai penggerak generator sehingga mampu menghasilkan energi listrik. Selanjutnya yang ketiga ialah energi air. Aliran air digunakan untuk memutarkan turbin penghasil energi listrik melalui bantuan kincir air pada pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Besarnya arus air mempengaruhi besarnya energi listrik yang dihasilkan. Oleh karena itu, agar didapatkan tenaga air yang besar,
maka dibuatlah bendungan di daerah lembah sungai sebagai penampungan. Selanjutnya yang keempat adalah energi panas bumi. Energi panas bumi dikenal juga dengan istilah lain yaitu geotermal, merupakan energi yang berasal dari bantuan panas atau magma yang berada di perut bumi. Energi ini dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga panas atau disebut juga dengan PLTP. Prinsip kerja PLTP sangatlah sederhana. Air dimasukkan melalui injektor ke dalam perut bumi untuk mengalami pemanasan dan menjadi uap air tekanan tinggi. Uap air dialirkan ke separator dan dipisahkan menjadi air dan uap kering. Uap kering inilah yang digunakan untuk menggerakkan turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Selanjutnya yang kelima yaitu energi gelombang air laut. Gelombang air laut saat memecah di pantai menghasilkan banyak energi. Energi ini dapat dibuat atau diubah menjadi energi listrik. Energi gelombang digunakan untuk memutar turbin yang terhubung dengan generator pembangkit listrik. Semakin tinggi gelombang air laut, maka semakin tinggi pula listrik yang dihasilkan. Potensi energi gelombang air laut ini sangat besar dan dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik, terutama di wilayah pesisir selatan Pulau Jawa dan Sumatera. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu energi biomasa. Energi biomasa adalah energi yang berasal dari makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Energi biomasa dapat berupa bahan bakar padat, cair maupun gas. Bahan bakar padat berupa kayu bakar, arang, jerami, kulit pohon, dan juga kotoran hewan kering. Sementara bahan bakar cair dan gas diperoleh melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Bahan bakar cair berupa biodiesel yang dihasilkan dari tanaman berbiji seperti biji bunga matahari, biji jarak, kacang tanah, dan kemiri, digunakan sebagai pengganti solar. Bahan bakar cair juga bisa berupa bioetanol, berasal dari tanaman yang mengandung pati, contohnya singkong, jagung, ubi, sagu, dan tebu. Bioetanol ini diperoleh melalui fermentasi. Bioetanol digunakan sebagai pengganti bensin. Jadi kalian jangan tertukar ya antara biodiesel dengan bioetanol. Biodiesel dihasilkan dari tanaman yang berbiji, sedangkan bioetanol dihasilkan dari tanaman yang mengandung pati. Biodiesel sebagai pengganti solar, sedangkan bioetanol sebagai pengganti bensin. Nah, anak-anakku yang dirahmati Allah, sekarang waktunya mengerjakan tugas. Amatilah peralatan yang ada pada gambar-gambar berikut. Kemudian lengkapi tabelnya. Yang pertama, ada gambar di situ. Nah, kira-kira gambar itu gambar apa sih? Nama peralatannya apa? Terus energi yang diolah dari gambar tersebut kira-kira apa? Perubahan energi apa yang didapat dari gambar tersebut? Lalu yang kedua, di situ ada alat yang seperti baling-baling. Nah, di situ nama peralatannya apa? Energi yang diolah apa? Dan perubahan energi yang didapat itu seperti apa? Selanjutnya,
Yang ketiga juga sama, ada gambar di situ. Nah, kira-kira nama peralatannya itu apa? Energi yang diolah itu apa? Energi yang diolah itu apa? Dan perubahan energi yang didapat itu apa? Yang keempat dan kelima juga sama. Setelah itu, kita lanjutkan lagi belajarnya ya. Anak-anak pintar serta anak-anakku yang dirahmati Allah, pernahkah kalian bermain layang-layang? Lalu energi apa yang digunakan? Ya, layang-layang memerlukan energi angin untuk bisa terbang ke angkasa. Apakah kalian tahu cara membuat layang-layang? Sekarang kita akan membuat teks petunjuk mengenai cara membuat layang-layang. Kita mulai dengan menulis judulnya terlebih dahulu. Berarti judul yang akan kita tulis adalah membuat layang-layang atau cara membuat layang-layang. Adapun bahan-bahan yang dibutuhkan dalam membuat layang-layang, yang pertama yaitu kertas koran bekas bentuk persegi ukuran 30 x 3 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 8 cm, bambu ukuran lebar 1 cm, panjang 40 cm, benang wol, gunting, lem. Lalu kita tulis cara atau langkah-langkah dalam membuatnya. Yang pertama yaitu letakkan bambu secara menyilang. Yang kedua, ikat bambu dengan menggunakan benang. Yang ketiga, ikat keempat ujung bambu dengan benang. Yang kelima, letakkan ikatan bambu di atas kertas koran lalu jiplak. Yang kelima, tambahkan 2 cm untuk garis gunting. Lalu yang keenam, gunting kertas karton tepat di atas garis. Yang ketujuh, rekatkan kertas koran sampai menutupi bambu. Yang kedelapan, tambahkan ekor pada bagian bawah layang-layang dengan menggunakan guntingan kertas koran. Buat lubang di tengah yaitu dekat dengan penyilangan bambu. Yang ke-10, masukkan benang dan ikat ke titik persilangan. Yang terakhir, yang ke-11, ikatkan ujung yang lain ke ujung bawah rangka. Lalu sekarang tugas yang kedua yaitu buatlah teks petunjuk cara bagaimana membuat kapal-kapalan dari kertas. Silahkan kalian tulis di buku tugas kalian masing-masing dari mulai bahan sampai cara membuatnya, dan jangan lupa sertakan juga judulnya. Anak-anak pintar serta anak-anakku yang dirahmati Allah, demikianlah materi yang dapat Ustadz sampaikan pada kegiatan kali ini. Giatlah belajar agar kalian bisa menemukan energi lain untuk kehidupan yang akan datang. Demikian Ustadz akhiri, sedikit semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.